kita berjumpa lagi, Mbah. Ya. Pada hari ini saya ingin membahas satu pertanyaan. Ini banyak sekali yang WA ke saya, tapi belum sempat kita melakukan pembahasan tentang hal ini, yaitu perihal orang yang datang ke kuburan itu hukumnya gimana sih, Mbah? Soalnya kan ada yang mengatakan bahwa itu tidak perlu dilakukan atau satu hal yang salah, bahkan ada yang mengatakan itu syirik, Mbah. Itu menurut panjenengan bagaimana? Terus kemudian apa aja manfaat datang ke kuburan? Ya, terima kasih. Kita hidup di dunia ini adalah hidup yang diperbolehkan untuk memilih sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Okay. Kalau kita di dalam dunia ini hanya mempermasalahkan boleh dan tidak, syirik dan tidak, maka di dalam kita berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu banyak keraguan dan selalu banyak permasalahan-permasalahan yang mana nanti belum tentu benar. Di dalam keyakinan manusia atau yang diyakini atau yang dipanaktikkan, setiap orang pasti memikir jalan saya jalan yang benar. Salah satu contoh misalkan dari salah satu agama A. Agama A meyakinkan bahwa yang saya kerjakan, yang saya sembah atau yang saya tekuni dari dulu sampai sekarang adalah merupakan persembahan yang benar atau ketakwaan yang benar. Kemudian yang B juga demikian. Bagi yang B, A juga salah karena B memiliki keyakinan yang berbeda daripada yang A, bahwa yang benar adalah saya. Persembahan kamu, takwa kamu adalah salah karena sesuai dengan amalan saya, bahwa yang benar adalah ajaran saya. Kemudian ada lagi agama C. Agama C juga tidak cocok dengan agama A dan agama B, maka yang benar adalah agama C. Maka dari itu, setiap orang punya keyakinan yang berbeda dan berbeda, tergantung kepada orang yang menilai atau keyakinan orang masing-masing. Sehingga di dalam kita untuk bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang penting kita yakini apa yang kita laksanakan, apa yang kita pelajari. Sehingga apabila kita ini di dalam mengamalkan sebuah keyakinan atau mengamalkan sebuah ketakwaan kita kepada Tuhan, banyak orang yang menyalahkan, banyak yang ora cocok, banyak orang yang satu pendapat, maka kita akan diumbang-ambingkan hal-hal yang belum tentu benar. Kita tahu bahwa kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sah di atas kebenaran adalah kebenaran yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika apabila kita hanya manusia biasa yang bisa tidur, yang bisa salah, yang punya keluputan, punya kegelapan, masih kita bisa makan, masih kita bisa susah, kita sudah mengejudge bahwa kita yang benar, orang yang salah. Saya kira bagi saya itu berbahaya sekali karena kita ini belum tentu yang kita jalankan adalah kebenaran dan dibenarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kita tidak perlunya untuk menghujat dan meremehkan dan merendahkan orang lain dan menyalah-nyalahkan orang lain. Karena di setiap orang yang selalu menyalah-nyalahkan orang lain, yang menganggap kita sendiri adalah yang benar, maka orang tersebut berbahaya sekali bagi ketakwaan. Karena orang yang selalu menyalahkan orang, justru mereka sendiri yang menerima kegelapan. Disinilah letak kita bertoleransi, beragama bertoleransi dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Sebelumnya kita untuk menyalahkan orang ada dasar dengan kebenaran mereka sendiri. Mereka sehendaknya untuk mempelajari, mengintrospeksi diri, apakah kita benar dalam kita berjalan. Adapun walaupun kita merasa benar dan kita merasa jujur, merasa suci, namun kita pun juga ketakutan apabila kita merasa suci karena kacamata Tuhan mungkin tidak sama dengan kacamata kita. Itu yang perlu kita pelajari dan kita renungkan. Kita hidup di dunia ini adalah merupakan orang-orang yang banyak sekali dosa kalau toh kita mau jujur. Di setiap detiknya, setiap jamnya, setiap harinya, setiap tahunnya kita pasti punya dosa, pasti punya kesalahan, pasti punya kegelapan. Tidak mungkin apa yang kita ucapkan, tidak mungkin yang kita lakukan selalu benar dan suci. Maka disitulah letaknya manusia, bahwa manusia memiliki nafsu 4 perkara, nafsu yang berbeda-beda. Maka mereka kadang-kala akan menjerumus hal-hal yang kurang baik. Contohnya kita mencaci maki kepada orang lain, menghina pada orang lain, menjatuhkan pada orang lain, dan meremehkan kepercayaan orang lain. Dan kita pun belum tentu dipuja dan dipuji, dibenarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa simpulkan, kita harap berhati-hati dalam sebuah berkata, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita kerjakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tahu dan tahu apa yang kita jalani.
Sehingga kita jangan sampai merasa suci. Kalau kita tahu bahwa banyak sekali di warga negara kita yang mempercayai bahwa mereka apabila mengunjungi makam keluarganya atau bapaknya atau kakeknya, mereka berpendapat mereka akan mendoakan semoga arwah-arwahnya, keluarganya bisa diampuni Tuhan, diberikan kejernihan dan kepadangan di alam kuburnya, dan mereka semoga diampuni dosa-dosanya, dan mereka diberikan kunci-kunci pintu surganya hingga keluarganya bisa menyaman menikmati alam kekal dan alam langgeng serta di alam barzah. Sehingga dengan indikasi yang seperti itu, maka kadangkala ada orang yang tidak suka dan menyalahkan. Yang menyalahkan pun mereka juga belum pernah meninggal, yang menyalahkan pun belum pernah mati, sehingga mudahnya mereka menyalahkan kepada kepercayaan orang lain. Bahwa dinyatakan di dalam sebuah pelajaran, orang-orang yang meninggal di alam kubur, mereka menanti doa-doanya anak keturunannya, yaitu mereka mengharapkan yang pertama adalah perbuatan-perbuatan yang dimiliki keluarganya, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu dan turunannya yang bermanfaat. Mereka akan diharapkan untuk bisa memberikan keringanan dosa-dosanya orang-orang yang mati di alam kubur. Yang kita maksud ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berbuat baik kepada siapapun, ilmu yang selalu menguntungkan kepada siapapun, ilmu yang bisa meraih doa-doa yang suci, yang bisa dipanjatkan, yang bisa menghantarkan doa kita kepada orang tuanya yang kita panjatkan, yang akhirnya bisa diterima oleh arwah tersebut atau diterima oleh Allah SWT, sehingga doa-doa kita, ilmu-ilmu kita akan diterima dan membantu kepada arwah kita yang mana menerima kegelapan dan mereka susah-susah di alam kubur. Kemudian yang kedua adalah merupakan anak cucunya yang mereka mendapatkan harta benda atau mereka dilancarkan rezekinya atau mereka mendapatkan warisan-warisan yang banyak, maka warisan itu disedekahkan atau diberikan kepada fakir-fakir miskin, janda tua, ataupun bisa dipakai untuk mengkorbankan. Misalkan ada keluarganya yang kaya, yang mapan, yang punya rezeki, mereka pada saat Idul Kurban menyumbangkan kambing 1 atau 2 atau tiap tahunnya diberikan kepada yaitu salah seorang yang mengurusi tentang Idul Kurban, dan akhirnya niat mereka adalah agar korban-korban mereka akan bisa sampai kepada yaitu arwah-arwah yang berada di alam barzah. Kemudian yang ketiga, atas doa-doanya, maka atas doa-doanya daripada anak cucunya, anak turunnya, mereka menggalang beberapa orang atau mereka sendiri memberikan doa, membacakan dengan ayat-ayat. Misalkan kita membacakan kalimat thayyibah, membacakan kalimat tahlil, kemudian diberikan atau disampaikan kepada arwahnya agar mereka atau arwahnya bisa menerima dan mereka merasa nyaman dan merasa terang hidup damai di alam kuburnya. Tidak rangkaian-rangkaian dari hal tersebut, kita sebagai hamba biasa, kita sebagai manusia biasa, kita mengharapkan agar usaha kita, upaya kita sebagai anak atau turunan dari para arwah-arwah yang telah meninggal, bahwa arwah-arwah yang telah meninggal, orang tua kita yang benar-benar sudah berjuang mati-matian untuk membesarkan kita, maka tidak ada buruknya kita membalas kebaikan kepada orang tua kita pada saat orang tua kita meninggal, pada saat orang kita membutuhkan doa-doa kita, membutuhkan sedekah itu ilmu kita yang kita berikan, yang kita doakan, yang kita sampaikan kepada arwah dari keturunan atau arwah-arwah dari keluarga kita atau dari nenek moyang kita, agar mereka akan mendapatkan kenyamanan di alam kubur. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, kita sering sekali melihat di konten-konten yang saling mencela, saling menghujat, saling mencari kebenaran, bahwa di titik situ A dan B bergesekan pendapat. Tentu di situ mereka punya dasar, punya alasan yang kuat, sama-sama punya alasan yang kuat. Namun di tengah-tengah titik itu, yang penting kita harus menyadari atas kepercayaan orang pasti berbeda-beda, sehingga kita tidak pantaslah untuk mengatur orang terlalu dalam, karena urusan sembung kita dengan Tuhan, yang tahu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Sehingga di dalam kita untuk menanggapi pertanyaan apakah kita menuju ke makam, atau kita menuju ke alam kubur, atau kita mengunjungi kepada sanak saudara kita atau nenek moyang kita yang berada di alam langgeng, atau yang berada di alam kubur, atau berada di alam barzah, kegiatan kita, tindakan kita, semoga kita bisa diterima atas perjuangan kita, doa kita semoga bisa diterima. Adapun orang lain yang menganggap kita adalah syirik atau menganggap kita itu salah, Allahu a'lam, kita serahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita serahkan kepada Sang Pencipta alam, kita serahkan kepada Allah SWT. Yang penting dasar kita untuk datang ke makam itu hanyalah untuk mendoakan kepada arwah-arwah.
yang telah meninggal, yaitu arwah-arwah yang berada di alam barzakh, di alam pengerantungan. Mereka juga menanti yaitu doa-doa kita, menanti kasih sayang kita, menanti berita-berita kita, menanti doa-doa kita agar mereka bisa nyaman di alam kubur atau alam barzakh. Teman-temanku, setiap orang selalu berbeda, sehingga yang penting niat kita adalah baik. Niat kita tidak bersembah kepada batu, tidak bersembah kepada kuburan, tidak bersembah kepada setan. Kita bersembah kepada satu, yaitu keagungan yang kita sebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, yang tahu hati kita, yang tahu kegiatan kita, hanya Allah yang tahu. Sehingga apabila orang akan menjatuhkan, menghina kita, disirikkan, dinerakakan, maka kita cukup diam saja. Yang penting kegiatan kita, ucapan kita, hati kita, laku kita, semua bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa, semua bersandar dengan atas dasar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan memang tidak perlu kita gembor-gemboran. Ketakwaan tidak perlu kita pamer-pamerkan, karena ketakwaan ibadah kita yang tahu hanyalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di dalam perjalanan kita di dunia ini, kita bersembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilai-nilai yang kita dapatkan tidak bisa dilihat di alam dunia ini. Maka semua amal perbuatan kita, ketakwaan kita, sembah kita, atau ibadah kita akan bisa kita lihat apabila kita sudah di alam barzakh, kemudian menuju yaitu alam kelanggengan atau alam surga. Sehingga di situ nanti akan terang gemilang, disitulah akan tahu bahwa ternyata perbuatan kita adalah salah, ternyata perbuatan kita benar. Perbuatan kita benar dan salah bukan saja dilihat di dunia ini, nanti akan kita lihat dengan jelas di alam kubur atau alam penantian atau alam pengadilan yang suci, yaitu pengadilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang juga risih dan susah sekali apabila ada segolongan orang yang berbuat apapun serba salah, berbuat ini salah, berbuat ini dosa, berbuat itu dosa, sehingga kita tidak bisa berpijak, kita tidak punya bebasan, seolah-olah ibadah kita terikat dalam satu jurusan saja. Padahal kita tahu bahwa Tuhan hanya ada satu, Tuhan hanya ada Esa, Tuhan hanya ada satu. Adapun orang yang memeluk agama di Indonesia atau di dunia ini ada 6. Apakah di setiap agama punya Tuhan, di setiap insan berbeda Tuhan? Tentu saya yakin Tuhan hanya Esa, Tuhan hanya satu. Walaupun banyaknya agama, walaupun banyak kepercayaan, namun Tuhan tidak akan menjadi 2 atau Tuhan tidak menjadi banyak. Maka Tuhan saya yakin hanya satu saja, atau Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Agung, Tuhan Yang Maha Suci, welas dan asih. Sehingga dengan adanya tersebut, keterangan tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa keyakinan yang berbeda-beda, namun keputusannya, namun kesimpulannya atau keputusannya, semua kita sandarkan pasrah dan sumarah kepada nilai-nilai yang dilakukan kepada kita, nilai-nilai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita ke makam ada saudara-saudara kita yang pakai kembang atau pakai sarana dan prasarana yang lain, mereka hanya menjalankan sebagai motivasi saja atau sebagai support. Yang penting adalah doa-doa kita agar terpanjatkan. Adapun mereka menggunakan seperti kembang-kembang dan sebagainya, itu urusan pribadi mereka. Mereka percaya dengan itu, maka silakan saja. Yang penting adalah kita hanya percaya bahwa menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketulusan dan kesucian. Karena Allah Maha Suci, sehingga apabila kita menghamba, kita menyembungkan qaulun minallah dan qaulun minannas, maka memakai dengan ucapan, tindakan, suara, kegiatan, hati yang suci. Maka dari itu, bagi orang-orang yang ke makam, penilaian saya adalah sangat baik sekali. Karena orang-orang yang meninggal di alam kubur, mereka bukan orang yang mati. Yang namanya sukma, yang namanya arwah, tetap hidup dan tetap kekal. Hidup adalah kekal, hidup tidak akan sirna. Maka kita percaya bahwa roh atau arwah itu tidak akan musnah. Roh atau arwah tetap hidup. Karena itu orang-orang semua pada percaya bahwa apabila kita mengunjungi makam, kemudian mendoakan di makam, ada juga masyarakat yang membawa kembang dan sebagainya. Mereka merupakan ragam dan sarana kepercayaan agar mereka berdoa di situ merasa lebih nikmat, mereka lebih sempurna, mereka lebih fokus. Jika ada juga orang yang datang ke kuburan, apabila tidak membawa kembang, mereka grogi dan mereka tidak puas, mereka kurang mantap. Maka di dalam kita berdoa memerlukan kemantapan, memerlukan kekhusyuan, memerlukan kefokusan dalam kita untuk membaca doa-doa kita kepada
nenek moyang kita atau leluhur kita atau orang tua kita. Jika dapat kita simpulkan teman-temanku, kita memang sering sekali mengunjungi makam-makam. Bahkan kita sejak kecil selalu yaitu menghadiri ke makam-makam, baik itu makam dari keluarga kita dan makam-makam dari orang lain, bahkan sampai di kota-kota lain. Karena kita tidak hanya satu jurusan saja, orang-orang yang meninggal, orang-orang yang masih hidup di dunia ini, maka kami anggap semua adalah saudara-saudara saya atau saudara-saudara kita, walaupun mereka berbeda-beda agama, berbeda bahasa, dan berbeda keyakinan, namun mereka adalah saudara kita. Apabila kita melihat daripada yaitu Adam dan Hawa, maka orang yang ada di dunia ini adalah semua daripada keturunan Nabi Adam. Sehingga kesimpulannya, orang yang ada di dunia ini walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan, namun nyatanya mereka adalah saudara kita. Sehingga kita tidak boleh merendahkan dan kita tidak boleh melecehkan kepada teman-teman dan saudara kita. Atas dasar kita mempelajari tentang orang-orang kematian, baik mempelajari secara tertulis dan mempelajari secara batin, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang ke makam itu sangat-sangat baik sekali, asalkan dengan niat yang baik. Jangan sampai mereka bersembah atau mereka meminta sesuatu yang ada di alam kubur itu. Adapun apabila kita mohon mendoakan kepada orang tua kita, mendoakan kepada arwah-arwah kita, mendoakan semua orang yang meninggal, kemudian setelah kita ke makam, jarak berapa hari kita mendapatkan rezeki, kita mendapat anugerah, kita mendapat sesuatu yang menyenangkan. Semua itu bukan karena arwah yang ada di situ, semua itu atas pertolongan Allah, pemberian Allah atau hadiah Allah yang Maha Kuasa. Sehingga jangan sampai kita merasa bahwa kita ke makam besoknya kita mendapat anugerah, terus kita menganggap bahwa pemberian anugerah itu berasal dari orang-orang yang mati. Itu jangan sampai salah kita bersembah. Apabila kita ke makam siapapun, kemudian jarak 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun mendapatkan berkah-berkah yang sangat mulia sekali, berkah-berkah yang menyamankan, yang mengenakkan. Berkah-berkah itu, kata dia itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita karena kita sudah berbuat baik, kita mendoakan orang-orang yang meninggal. Sehingga kesimpulannya bahwa orang-orang yang ziarah ke makam atau ke kubur, baik kuburannya pribadinya atau kuburan keluarganya atau kuburan orang lain atau kuburan siapapun, perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Di samping itu teman-teman, kita apabila masuk kuburan, masuk wilayah makam, tujuan kita yang pertama mendoakan kepada orang-orang yang telah meninggal. Yang kedua kita untuk mengecilkan kesombongan kita. Apabila kita datang ke makam, maka kita akan tahu dan kita ingat, kita bisa menghalusinasikan bahwa kita berada di atas makam, di bawahnya banyak jenazah-jenazah, banyak yaitu mayat-mayat yang tidur, yang tergeletak di dalam makam. Ada yang masih baru, ada yang masih hancur, ada yang menjadi tanah. Sehingga kita bisa membayangkan betapa kita di saat nanti menjadi mayat atau menjadi orang-orang yang telah meninggal. Bagaimanakah apabila kita nanti akan menjadi mayat atau menjadi orang yang telah hancur di makam? Bagaimanakah andai kata ini nanti kita menjadi yaitu mayat atau menjadi sosok tubuh yang sudah tidak berguna dan kita dimasukkan di dalam kubur? Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bagaimana keadaan yang ada di situ? Tentu kita merasa ketakutan karena kita takut, kita merasa kehidupan ini atau kehidupan saya banyak dosa, banyak sesuatu yang saya langgar, banyak perilaku, banyak ucapan, banyak apapun yang kita lakukan selalu berdosa dan selalu salah. Atas kesalahan kita itu pasti kita berkaca balik, kita kadang ketakutan atas kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Dengan itulah kita bisa membaca orang yang mati di kuburan. Misalkan hari ini kita bisa bertemu teman, ternyata setelah jam 7 malam mereka dikabarkan meninggal. Kita bisa bertemu teman kita sekarang, kemudian jarak 3 hari dikatakan mereka kecelakaan. Ada lagi kita bertemu hari ini kepada saudara kita, kemudian jarak 1 jam mereka pulang dikabarkan juga meninggal dunia. Ada lagi kejadian orang yang berjagungan, ada lagi orang yang beribadah, namun mereka dikabarkan juga meninggal. Mereka yang baru bertemu kita, mereka yang baru bersenang-senang dengan kita, mereka yang baru bercengkrama dengan kita, mereka yang baru saja ngobrol-ngobrol dengan kita, ternyata sejarahnya sudah ganti, ceritanya sudah lain. Mereka menjadikan mayat-mayat yang dimasukkan ke dalam liang kubur. Kita bayangkan, kita hidup di dunia ini yang bisa merasakan makanan, minuman, dan bisa merasakan kemapanan, karena kita memiliki pangkat derajat mungkin, atau kita memiliki harta benda yang banyak sekali, atau kita memiliki anak kita yang sukses, atau kita memiliki istri yang cantik.
dengan semua itu harta benda aset kita yang kita miliki, apabila kita meninggalkan, maka kita pasti terharu dan kita pasti ketakutan karena kita akan meninggalkan orang-orang harta kita yang kita sayangi. Betapa kita tidak takutnya apabila kita mengingat, apabila kita melayat kepada orang-orang atau mengantarkan, yaitu mayat-mayat, atau mengantarkan orang-orang yang meninggal di alam kubur, atau kita pada saat waktu tertentu kita ke alam kubur yang sepi, kita akan merenung betapa susahnya, betapa menakutkannya apabila suatu zaman nanti yang seperti ini, yang ini kita bisa berbicara, bisa makan, tiba-tiba di suatu saat nanti atau berapa jam atau berapa detik lagi, tahu-tahu nyawa kita dipanggil, nyawa kita dijatuh, tentu kita akan sangat susah sekali dan takut sekali. Dengan ketakutan itu, maka otomatis hati kita kecil, hati kita rendah. Akhirnya kalau hati kita rendah, hati kita takut, maka untungnya kita tidak berani menyombongkan diri. Apabila kita tidak berani menyombongkan diri, maka kita mencari perbuatan-perbuatan baik dan kita sendiri berlomba-lomba beribadah, berlomba-lomba bertakwa, agar kita nanti apabila dipanggil sewaktu-waktu, kita akan memiliki sangu dan modal-modal pundi-pundi kita, agar kita nanti diberi kecernian, diberi padang, diberikan ruang-ruang yang longgar, diampuni segala dosa-dosa kita, dan kita bisa digolongkan orang-orang yang akan menempati alam kekal, alam damai, alam bahagia. Itu yang kita cita-citakan. Jika di dalam orang-orang yang menyebut bahwa orang yang masuk kuburan berdoa, mereka belum tentu yang didoakan atau mereka berdoa itu doanya salah. Kadang-kadang mereka juga melaksanakan doa yang benar. Namun dengan demikian, kita pun juga selalu koreksi diri bahwa apa yang dikerjakan di alam kubur, kita mendoakan kepada siapapun yang meninggal, namun tidak menutup kemungkinan bahwa atas perilaku kita, doa kita ini akan diganti Allah, diberikan hadiah setelah berapa hari, maka kita akan diberi kebahagiaan, baik bersifat materi atau bersifat kebahagiaan atau bersifat kesehatan. Maka dari itu teman-temanku, tidak ada salahnya kita untuk yaitu mengunjungi makam agar kita tidak sombong dan kita akan khusyuk untuk berdoa. Tentu di hati kita akan menangis apabila kita bisa membayangkan betapa susahnya pada saat sakaratul tiba, pada saat nyawa kita diambil, kita akan melepaskan kesayangan kita, cinta kita, semua aset kita, semua keluarga kita yang akan kita tinggalkan. Dengan ini teman, bahwa untuk mengunjungi makam adalah perbuatan yang mulia sekali bagi saya seperti itu, sehingga kita tidak usah memikirkan ada orang lain yang menyalahkan kita, yang menyirikan kita, yang mana kita dianggap berdosa. Silakan saja mereka berbicara, yang penting niat kita baik untuk membantu kepada arwah-arwah atau orang yang meninggal di alam kubur atau alam barzakh. Teman-teman, begitulah jawaban saya. Bagaimanakah orang yang ke makam itu dianggap syirik atau dianggap salah? Maka jawaban saya yaitu orang yang ke makam asalkan tujuannya baik, niatnya baik untuk mendoakan kepada arwah-arwah yang meninggal itu, saya anggap perbuatan yang mulia, diperbolehkan, boleh-boleh saja bagi pendapat saya. Sehingga pendapat setiap orang berbeda. Namun kalau pendapat saya, orang yang ke makam itu orang akan tawad, akan rendah diri, mereka tentu tidak mau sombong. Maka perbuatan itu perbuatan yang baik karena mendoakan kepada saudara kita, mendoakan kepada teman kita, bahkan mendoakan kepada orang lain. Sehingga saya nilai orang pergi ke makam itu tergantung kepada niatnya dan tujuannya baik, maka Allah akan memberikan ganti-ganti, yaitu suasana yang baik, keberkahan yang baik. Dengan ini, jawaban seperti itu teman-teman. Apabila ada kesalahan saya atas jawaban saya atau pertanyaan tadi, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena kita menyadari bahwa atas keterbatasan ilmu kita, atas kecingkrangan ilmu kita, apabila kita jawaban ini salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan atau Allah sendiri memberikan ampunan apabila ucapan saya salah. Saya ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang winanti. Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun.